Super Big Match akan segera tersaji di laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday 2025 ini yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Indonesia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Cina Taipei. Pertandingan ini bakal diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, yakni pada hari Jumat 5 September 2025 ini. Laga ini diprediksi bakal berlangsung seru dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi asa memperbaiki ranking FIFA dunia. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah. Tentu mereka harus tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih agar target menuju ranking 100 dunia segera tercapai. Memang secara head to head Timnas Indonesia terbilang lebih unggul daripada Timnas Cina Taipei. Terpantau dari dua pertemuan terakhir, skuad Merah Putih menyapu bersih dua laga itu dengan semua kemenangan. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus tetaplah waspada. Seperti yang kita ketahui, Timnas Cina Taipei mempunyai permainan agresif dan mempunyai kecepatan dan melakukan serangan yang tentunya akan membuat pertahanan Garuda harus ekstra waspada dalam mengambil keputusan. Melawan Timnas Cina Taipei ini, Patrick Kluivert telah resmi memanggil sebanyak 27 pemain, di mana dari 27 pemain tersebut, beberapa nama sudah ada di tanah air, seperti Jaid Ses, Ragnar Oratmangun, Emil Audero Mulyadi, Dian James, hingga Nathan Joaon. Mereka siap bertarung melawan Cina Taipei dan melawan Timnas Lebanon di awal September ini. Lalu bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur meracik strateginya di laga melawan Timnas Cina Taipei ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia senior yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh melawan Timnas Cina Taipei di 5 September 2025 ini. Menghadapi Timnas Cina Taipei yang dikenal memiliki permainan agresif dan mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastur, dengan Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama bagi skuad Merah Putih. Martin Paes dipastikan absen karena mengalami cedera. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk kembali membuktikan kemampuannya bersama skuad Merah Putih. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di berbagai klub Eropa. Beberapa klub raksasa seperti Juventus, Inter Milan, hingga Sampdoria pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram itu. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Dengan mempunyai tinggi badan yakni 192 cm, Emil Audero juga dapat diunggulkan ketika melakoni duel-duel udara. Maka tak heran jika pemain asal Cremonese FC ini menjadi pilihan utama bagi skuad Garuda. Kemudian di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Rizky Ridho, Jaid Ses, serta Justin Hubner akan mengawal Emil Audero dari serangan lawan. Seperti yang kita ketahui, trio Jaid Ses, Rizky Ridho, serta Justin Hubner merupakan trio terbaik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kekalahan saja. Itu pun saat melawan Timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya, jika trio ini dimainkan bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, namun mereka membentuk tembok yang kokoh dan menjadi satu menjaga pertahanan Garuda. Rizky Ridho dan Justin Hubner menjegal para sayap-sayap cepat dari lawan. Adapun Jaid Ses akan menjadi benteng terakhir sekaligus mengontrol permainan dari belakang. Adapun nama-nama seperti Jordi Amat serta Misirger, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Kemudian di sektor fullback kanan dan fullback kiri, 2 nama yakni Kevin Dix dan Calvin Verdong akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastur. Duet Calvin Verdong dan Kevin Dix merupakan duet terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia di sisi fullback kanan dan kiri. Kedua pemain ini mempunyai keberanian dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Kevin Dix mempunyai fisik yang kuat serta mempunyai banyak pengalaman ketika bermain di berbagai klub Eropa.
Sedangkan Calvin Wedong merupakan pemain yang paling konsisten di setiap pertandingan. Untuk nama-nama seperti Sandy Walsh, Dian James hingga Pratama Arhan, mereka bisa menunggu di babak kedua. Kemudian di sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelupesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan Garuda di sektor lini tengah. Tom Haye akan menjadi kreator serangan dan memberikan umpan yang manis kepada pemain Garuda yang berada di lini serang. Sedangkan Joy Pelupesi akan menjadi gelandang bertahan yang siap menjegal para pemain lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Selain dua pemain tersebut, Patrick Kluivert masih mempunyai beberapa pemain andalan seperti Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, hingga Ivar Jenner yang siap menggantikan Tom Haye dan Joy Pelupesi ketika mengalami cedera atau kewalahan. Sementara di sektor lini serang, tiga nama yakni Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert di laga nanti. Marcelino Ferdinand merupakan pemain muda terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Kecepatan serta keberaniannya dalam melakukan akselerasi ke pertahanan lawan sangat layak menjadi pilihan utama bagi skuad merah putih. Selain mempunyai kecepatan, Marcelino Ferdinand juga mempunyai kepercayaan yang tinggi yang tentunya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad merah putih. Tidak hanya bisa bermain sebagai pemain sayap, namun pemain berusia 20 tahun itu juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Selain Marcelino, di posisi ini juga ada nama Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, Eliano Renders yang bisa menjadi opsi kedua di pertandingan nanti. Sementara Ragnar Oratmangun, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kecepatan serta kelincahan yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan. Absennya di dua laga terakhir saat melawan Cina dan melawan Jepang akan menjadi motivasi tersendiri untuk kembali membuktikan kemampuannya bagi skuad Garuda. Selain mempunyai kecepatan, Ragnar Oratmangun juga mempunyai ketenangan dalam mengambil keputusan. Maka tak heran jika Patrick Kluivert menjadikan Ragnar Oratmangun sebagai pemain utama di pertandingan ini. Selain Ragnar Oratmangun, di posisi ini ada juga Stefano Lillipali, Dian James, hingga Beckham Putra yang siap menunggu di bangku cadangan. Oleh Romini dipastikan absen karena mengalami cedera. Ini akan menjadi kesempatan bagi Ramadan Sananta untuk membuktikan kemampuannya di laga nanti. Tidak hanya mempunyai kecepatan, Ramadan Sananta juga mempunyai tendangan keras yang selalu menjadi andalannya. Tentu kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal di lini serang Garuda. Saat ini Ramadan Sananta bermain bersama DPM FC dan ia sudah menciptakan 1 gol dan 1 assist di Liga Malaysia. Dengan bermain di kandang sendiri yang disaksikan oleh ribuan supporter timnas Garuda, mampukah Ramadan Sananta menciptakan di laga krusial ini? Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia versus timnas Kuwait di laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday di bulan September ini. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia bisa meraih hasil positif agar ranking 100 dunia segera tercapai.